13. Maret 1981, William Herschel menemukan planet Uranus. Sebuah film komedi berdasarkan kisah sejarah. Planet baru, masalah baru. Kisah di balik penemuan Uranus dikemas dalam komedi masa kini. Teleskop miring, pikiran giring. London 1781. Di sebuah rumah kecil yang penuh dengan tumpukan kertas, tabung misterius, dan cangkir teh basi, hiduplah William Herschel, seorang musisi sekaligus astronom amatir. Hobinya, ngintip langit malam dengan teleskop. Bukan buat cari alien, tapi ya, siapa tahu ada yang seru di atas sana. Malam itu, William duduk di halaman rumahnya, ditemani teleskop besar yang dia buat sendiri. Di sebelahnya, Caroline Herschel, adiknya yang lebih sering berfungsi sebagai asisten sekaligus pengingat kalau abangnya itu sering lupa makan. Caroline, William, kau sudah di sini sejak sore, kau belum makan. William, Caroline, aku ini bukan sekadar astronom, aku ini peramal langit. Caroline, peramal? Masalahmu itu bukan langit yang kau ramal, tapi kantong kering. William mendekatkan matanya ke teleskop. Malam itu langit cerah. Ada satu bintang yang kelihatan aneh, lebih besar, lebih terang dan kayaknya bergerak pelan. William, aneh. Bintang ini tidak ada di daftar bintang yang kutahu. Caroline, bisa jadi bukan bintang. William, kalau bukan bintang, lalu apa? Roti basi yang dilempar ke langit. Caroline menggeleng. Dia tahu abangnya sering berimajinasi kelewatan. Tapi dia juga tahu kalau abangnya itu punya insting bagus dalam hal bintang-bintangan ini. William, aku yakin ini bukan bintang biasa. Aku harus mengamati lebih lama. Caroline, baiklah. Tapi kalau kau pingsan karena lupa makan, jangan salahkan aku. Malam semakin larut. Caroline akhirnya tidur lebih dulu, sementara William masih asik mantengin langit. Tapi tiba-tiba, jeder! William kaget. Teleskopnya tergeser karena kucing tetangga loncat ke atasnya. William, astaga, Caroline, aku menemukan sesuatu. Caroline, dari dalam rumah, yang kau temukan itu kucing tetangga. William buru-buru mengatur ulang teleskopnya. Dia memeriksa lagi objek yang tadi dia lihat. Benda itu masih ada di sana. Tapi kali ini dia sadar sesuatu. Itu bukan bintang, itu adalah planet, dan dia yang menemukannya. William langsung lari ke dalam rumah. William, Caroline, aku baru saja menemukan planet baru. Caroline, setengah sadar. Selamat, tapi kalau kau tidak segera tidur, kau juga akan menemukan mimpi buruk. Tapi William terlalu bersemangat. Dia tahu ini akan jadi penemuan besar, dan yang lebih penting, bagaimana cara dia menamai planet itu. Nama planet drama hebat. Pagi harinya, William Herschel masih bersemangat. Dia bahkan lupa buat minum teh pagi. Dan itu tanda kalau sesuatu benar-benar serius. Caroline yang baru bangun mendapati abangnya mondar-mandir di ruang kerja, mencoret-coret kertas penuh coretan nama planet. Caroline, William, kau ngapain? William, aku harus menamai planet baru ini kesempatan emas. Caroline, kau sudah sarapan? William, Caroline, ini lebih penting dari sarapan. Caroline duduk, melihat daftar nama yang William buat. 1. Herschel terlalu egois. 2. Bola raksasa William agak meragukan. 3. Planet Caroline manis, tapi jelas adiknya langsung menolak ide ini. 4. King George's Star jaja, hanya agar raja terkesan, tapi planet bukan bintang. Caroline, William, ini semua terdengar aneh. Kenapa tidak yang lebih keren seperti planet besar? William, ya ampun, itu seperti nama toko roti. William menghela napas. Ini tidak semudah yang dia kira. Lalu dia mendapat ide cemerlang, menulis surat ke komunitas astronomi. Maka William mengirimkan surat ke berbagai ilmuwan dan akademisi di Eropa. Tapi seperti biasa, mereka punya pendapat yang berbeda-beda. Prancis, namai dengan sesuatu yang romantis, mungkin planet Amur. Jerman, kita sebut saja Planetenkraftwerk, artinya pembangkit listrik planet.
Italia. Bagaimana dengan planet Mozzarella? Mereka lapar mungkin. Inggris. Tetaplah dengan King George Star karena pajak. William frustrasi. Tidak ada satupun nama yang benar-benar terasa cocok. Sampai akhirnya seorang ilmuwan bernama Johann Bode mengusulkan sesuatu yang masuk akal. Johann Bode di suratnya, nama yang cocok adalah Uranus, mengikuti tradisi mitologi Romawi seperti Jupiter dan Saturnus. William membaca surat itu keras-keras. Caroline, Uranus, William, iya, dari dewa langit Yunani, logis, keren, dan terdengar ilmiah. Caroline, tunggu, bagaimana cara melafalkannya? Mereka berdua diam, karena tergantung cara baca, nama ini bisa terdengar aneh. William, mungkin orang-orang tidak akan menertawakan nama ini. Caroline, pasti tidak. Sama seperti tidak ada yang menertawakan kata kentut saat makan malam. William akhirnya mantap dengan nama itu. Dia mengumumkannya ke komunitas ilmiah, dan meskipun beberapa orang tertawa kecil, mereka setuju. Namun masalah lain muncul. Bagaimana caranya meyakinkan Raja George bahwa dia tidak menamai planet ini dengan namanya? Raja, planet, dan masalah pajak. Hari-hari setelah pengumuman nama planet, William Herschel mulai merasakan ketegangan yang tak terduga. Ia bisa saja merayakan penemuan planet baru, tetapi ada satu masalah besar. Raja George III, sebagai orang yang sangat memuja dirinya sendiri dan pemerintahannya yang kuat, Raja George tidak akan suka jika planet baru diberi nama yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Semua orang tahu kalau tidak ada sesuatu yang bernama George atau Raja, rasanya hidupnya tidak lengkap. William duduk di ruang kerjanya, menyandarkan diri pada meja sambil menatap langit. Ia menghela napas panjang. William, Caroline, bagaimana kalau Raja George mendengar tentang Uranus ini? Caroline, aku yakin dia tidak akan menyukainya. Dia akan merasa planet ini harusnya bernama Georgianus atau Kingus Georgius. Namun William tidak bisa mundur lagi. Nama itu sudah menyebar dan sekarang dia harus menghadapi kenyataan. Jadi dia pun menyusun surat resmi kepada Raja George III Regia, menyampaikan dengan sangat hormat tentang penemuan planet yang sangat mengagumkan itu. Dan tentu saja bahwa nama Uranus sudah diterima secara internasional. Suratnya adalah sebagai berikut. Yang mulia, Raja George III yang terhormat. Dengan rasa hormat yang mendalam, saya, William Herschel, ingin menginformasikan bahwa penemuan planet baru yang saya amati telah disetujui oleh komunitas ilmiah internasional. Saya telah memberi nama planet ini Uranus, sesuai dengan tradisi mitologi. Saya yakin meskipun nama ini tidak terkait langsung dengan Yang Mulia, namun penemuan ini akan membawa kebanggaan bagi kerajaan Inggris. Setelah beberapa minggu menunggu, akhirnya surat balasan datang dari kantor kerajaan. William membuka surat itu dengan cemas. Begitu ia membacanya, ia langsung menahan tawa. Surat balasan itu dimulai dengan kalimat yang cukup formal. Yang Mulia Raja George III dengan segala hormat tidak setuju dengan penamaan planet ini Uranus. Nama tersebut terlalu mirip dengan nama pribadi Yang Mulia dan tidak mengandung kehormatan yang cukup besar. Tentu saja William merasa kaget. Kenapa raja bisa seegois itu, bahkan dalam hal planet yang sangat jauh dari kerajaan? William, Caroline, aku tidak percaya ini. Apa dia pikir dia akan lebih dihormati jika planet itu disebut Georgius Maximus? Caroline hanya menggelengkan kepala, karena dia tahu kalau dunia ilmiah tidak bisa bernegosiasi dengan raja. Caroline, sudahlah William, lagian sudah ada planet Jupiter, kenapa tidak Georgius? Kalau kita terus-terusan ngotot, bisa-bisa planet ini dibalik jadi planet pajak. Setelah memikirkan itu, William pun memutuskan untuk menahan namanya dan tidak menyebutkan Uranus secara terang-terangan kepada pihak kerajaan. Namun, planet ini tetap dikenal di dunia ilmiah dengan nama yang sudah disepakati, walaupun ada sedikit kekhawatiran dari beberapa ilmuwan bahwa raja bisa saja menuntut mereka membayar pajak planet. Meskipun begitu, masalah ini tidak membuat William berhenti berkarya. Dia terus meneliti dan mengamati langit, berharap bisa menemukan lebih banyak planet dan bintang lainnya.
Meskipun dengan sedikit trauma karena surat dari Raja George yang sepertinya lebih peduli soal pajak planet daripada penemuan ilmiah, penemuan baru dan humor langit. Setelah surat dari Raja George yang lebih mengkhawatirkan masalah pajak daripada penemuan ilmiah, William Herschel memutuskan untuk melanjutkan pekerjaannya tanpa mempedulikan kritik raja yang sedikit berlebihan. Ia kembali ke teleskop besar kesayangannya yang kini terpasang di luar rumahnya, siap untuk menemukan lebih banyak rahasia langit. Tentu saja ia masih mendapat beberapa tawa dari rekan-rekannya. Tetapi seperti yang selalu terjadi pada seorang penemu sejati, William tetap bersemangat. Namun tidak hanya dunia ilmiah yang mengamati hasil temuan William. Kini dunia luas, bahkan orang biasa, mulai berbicara tentang penemuan planet baru yang tidak biasa ini. Meskipun nama planet tersebut Uranus agak mengundang tawa di kalangan anak-anak dan orang dewasa yang punya imajinasi tinggi, ada satu hal yang pasti. Semua orang ingin tahu lebih banyak tentang itu. Suatu sore, William duduk di meja kerjanya, merenung. Tiba-tiba, Caroline datang dengan setumpuk surat di tangannya. Caroline, William, surat-surat ini datang dari berbagai belahan dunia. Sepertinya semua orang penasaran dengan Uranus. William dengan cepat membuka satu persatu. Beberapa adalah pujian, beberapa kritikan, dan ada juga yang berupa lelucon. Beberapa surat berisi pertanyaan serius tentang penemuan planet tersebut, sementara yang lain berisi kalimat-kalimat yang tidak bisa dia sebutkan di depan anak kecil. William, Caroline, lihat non, ada yang bertanya, apakah planet Uranus memiliki cuaca yang garing? Kenapa semua orang berpikir ini lelucon? Caroline tertawa. Caroline, mungkin mereka hanya ingin tahu apakah planet itu juga punya tingkat kepedasan seperti beberapa makanan yang kita coba minggu lalu. Tapi ada satu surat yang benar-benar menarik perhatian William. Surat itu datang dari seorang astronom muda dari Prancis yang menulis dengan sangat antusias. Astronom Prancis, Monsieur Herschel, saya ingin memberitahu Anda bahwa penemuan Anda telah membuka cakrawala baru dalam astronomi. Saya telah mengamati langit dan ingin berbagi pandangan saya bahwa ada kemungkinan planet yang lebih besar dan lebih jauh dari Uranus yang belum ditemukan. Anda mungkin telah membuka pintu menuju penemuan lebih besar. William membacanya beberapa kali, dan seketika itu juga semangatnya bangkit kembali. Mungkin Uranus hanyalah awal dari penemuan yang lebih besar lagi. William, Caroline, apa yang mereka katakan tentang planet yang lebih besar itu? Kita harus menemukan itu. Caroline, yang sudah terbiasa dengan semangat abangnya yang tiba-tiba muncul, hanya mengangguk sambil senyum. Caroline, ya, semoga saja kali ini bukan planet Jumat ya. Kalau nama planet berikutnya ada hubungannya dengan makanan, aku akan langsung menyarankan planet kue. Tapi setelah sedikit berpikir, William kembali fokus pada tujuan besar. Jika Uranus bisa mengubah pemahaman orang tentang tata surya, planet lainnya pasti juga bisa memberi wawasan baru. Jadi, meskipun dunia tertawa tentang nama planet yang terdengar sedikit aneh itu, Herschel tahu satu hal. Penemuan besar dimulai dengan satu langkah kecil, bahkan jika langkah itu kadang tertawa. Dan mungkin beberapa dekade kemudian akan ada yang menulis buku tentang bagaimana penemuan planet ini berhasil mengguncang dunia sains dan sekaligus dunia humor. Akhirnya Uranus menjadi nama yang tidak hanya dikenal sebagai planet, tapi juga bagian dari sejarah yang tak terlupakan, dan pastinya sedikit tertawa. Tamat.